A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Pinter banget. Maryam udah berapa juz sih? 3. Udah 3 Allah, juz? lihat sini. Udah 3 juz. Hebat banget. Makasih banyak ya sayangnya nak ya. Kamu mau duduk sama Uma lagi? Sayang nak. Iya, Terima kasih, makasih. Juz 3 juz itu juz apa aja? Juz 30. Juz berapa? Juz 30, terus? Juz 29. Juz 29. Juz 28. Oh, mundur dia, Masya Allah. Kita lanjut lagi nih, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam Indonesia yang baru bergabung, kita lanjut lagi. Ya tadi yang kita dengar tadi ada anaknya dari Ustazah Oki yang membacakan surat Duha. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ya, ini Maryam ini baru umur 8 tahun udah 3 juz hafal. Dan hari ini kita lanjut lagi, tema kita pagi hari ini adalah bicara masalah tentang percaya firasat nggak? Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya punya video tayangan lagi nih buat jamaah nih tentang bak firasat korban unggah tentang racun sebelum dibunuh. Ini dia tayangannya. Publik pun terkejut dengan postingan terakhir korban bernama Dia Hairunisa yang beredar di media sosial. Pasalnya jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Dia pernah mengunggah video yang menyinggung soal racun. Namun, Dia lebih mengartikan racun itu sebagai luapan kekagumannya pada sosok artis Korea Taehyung. Ya, ini Ustadz Syam ya. Yeah. Sebenarnya kita bicara masalah tentang firasat ini macam-macam bentuknya. Ada orang bahkan gini, ada yang bilang, aduh kayaknya saya udah mulai ini nih, segala sesuatunya tuh kurang apa ya, buat saya hidup tuh kurang semangat. Jangan-jangan firasat sebentar lagi saya udah meninggal. Ya Allah, Nah, ada yang ngomong gitu, bukan saya enak aja. Ini saya lagi nyontohin. Ada yang pernah ngomong kayak gitu, udah gak semangat hidupnya. Firasat dia tuh kayaknya dia udah gak lama lagi hidup. Ini boleh gak sih kalau kita berbicara tentang firasat itu tentang kematian sendiri? Bukannya kematian itu udah Allah yang atur semuanya dan juga ada malaikat yang ditugasin. Ya. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakul Ustaz Maulana, Uma Oki, Maryam, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sedikit menjelaskan bahwasanya mempercayai firasat orang yang beriman itu atau orang yang mukmin bukanlah suatu kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlal dzikr, meminta kita agar bertanya kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir sini? Ulama yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia adalah orang berilmu yang senantiasa mengingat Allah, orang berilmu yang soleh, orang berilmu yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bertanya kepada mereka. Jadi kalau kita bertanya kepada mereka, bisa saja pada saat kita bertanya, mereka pun menjawab atas firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita percaya kepada firasatnya. Kenapa kita percaya pada firasatnya? Karena firasat orang yang beriman. Jadi tidak berarti kesyirikan. Kecuali misalnya ada yang bertanya kepada orang-orang yang mungkin diketahui dengan ritual-ritualnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka yang ini perlu diwaspadai, karena mendatangi peramal, mendatangi dukun itu adalah sesuatu yang membuat ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan mendatangi dukun dengan mendatangi ulama yang ahli zikir, karena kalau mendatangi ulama yang ahli zikir itu memang perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya, firasat tentang kematian. Adakah kita boleh mempercayai ataupun firasat kematian? Karena ada orang kadang-kadang kita tidak pernah tahu, ternyata kok tiba-tiba dia menjadi orang yang soleh banget, yang awalnya nggak pernah ke masjid, tiba-tiba dia menjadi orang yang pertama ke masjid. Dia berusaha menjadi, bagaimana kalau saya aja yang bersihin masjid, bagaimana kalau saya aja yang bersihin tempat wudhu, subhanallah. Tiba-tiba ada orang yang soleh banget, lalu seminggu kemudian, sepekan kemudian ada berita bahwa dia meninggal dunia. Berarti apakah dia sudah punya firasat bahwa dia akan meninggal dunia? Kata Allah dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Luqman di ayat 34 Allah katakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui tentang keadaannya esok hari, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di belahan bumi mana dia akan mendapati kematiannya. Subhanallah. Artinya kalau tahu secara mutlak, malaikat pun tidak tahu. Manusia tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Yang ada ilmunya hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ciri-cirinya. Kalau dijelaskan bahwasanya ada orang yang mungkin dipelajari berdasarkan mungkin juga dari firasat para ulama. Akhirnya ulama merumuskan biasanya 100 hari sebelum meninggal dunia, biasanya berdenyut di sini. Biasanya 40 hari sebelum meninggal dunia berarti sudah jatuh daripada daunnya, maka dia ada perasaan seperti ini. 7 hari sebelum meninggal dunia dia ada perasaan seperti ini. Ini dari mana ilmunya? Dari firasat para ulama, daripada ilmu para ulama. Ulama dari mana? Bisa saja dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, walaupun beda-beda masing-masing jiwa beda-beda. Subhanallah, bukankah firasat itu ataupun tanda-tanda itu selalu ada sebelum kejadiannya? Misalnya mendung, biasanya kalau mendung itu hujan, tapi tidak selamanya mendung berarti hujan. Betul. Biasanya subhanallah kalau ada perasaan sedikit seperti ini, oh berarti biasanya karena telat makan, ataupun kalau telat makan akan menjadi seperti ini. Subhanallah. Jadi itu ada tanda-tanda sebelumnya, tapi bukan berarti akan kejadian seperti itu pasti, belum pasti. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bahwa orang ini meninggalnya kapan, bi ayyi ardin tamut, di mana dia akan meninggal, bagaimana dia akan meninggal dunia keadaannya, maka itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hampir setiap Jumat kita mendengarkan daripada ayat ini dibawakan oleh khatib. Hari ini berhubung adalah hari Jumat yang mulia, Jumat yang barokah. Apa isinya? Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah Allah bagi orang yang bertakwa bukan takut akan firasatnya nanti saya meninggal, tapi Allah katakan jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Seakan-akan seperti ini. Kan kita tidak tahu saat kapan kita meninggal dunia. Oh, kalau begitu Allah pengen bagi orang yang sebenar-benarnya bertakwa itu sifatnya seperti ini. Seperti apa? Misal saya mau pulang ke rumah, saya bilang sama Jihan, sayang, kalau saya pulang udah ada kopi panas ya. Jihan nanya, kapan kau pulang? Ya terserah saya. Berarti apa yang harus dilakukan oleh Jihan? Selalu sedia kopi panas, kapanpun saya akan pulang. Sama, kata Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Lah kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Berarti satu-satunya yang bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa adalah siap mati kapan saja. Karena dia tidak tahu kapan malakul maut akan datang, kapan mautnya akan datang. Berarti dia harus sedia setiap saat, kapanpun dia bisa meninggal dunia. Ciri-ciri orang yang mau meninggal dunia, ada firasat dia akan meninggal dunia, berarti ada hidayah dari Allah supaya dia memperbaiki amal solehnya. Wallahu ta'ala. Jadi kalau Ustaz pulang malam, itu di gelas meja ruang tamu isinya kopi semua. Dari mulai yang tadi panas jadi dingin. Tapi saya mau beritahukan Jihan. Kenapa itu? Jangan siapkan kopi di siang hari. Kenapa? Bagi Ramadan. Kalau bukan Ramadan siapin lah. Nah, sekarang kita lanjut nih, jamaah. Ada orang yang berfirasat masalah jodoh. Kayak mungkin saya ya berfirasat jodoh Ustadz Maulana yang berikutnya insya Allah nih ya. Kayak Ustazah Oki. Amin. Pinter, sayang keluarga. Ini seneng banget sih kayaknya. Kakinya itu. Tapi emang gitu ya Uma ya? Apa kalau misalnya firasat jodoh itu bisa dibilang pas lagi ketemu orang, jangan-jangan nih jodoh saya nih. Kayaknya kok tiba-tiba hati saya kayak bergetar beda gitu. Atau bagaimana Uma? Iya, mohon izin guru-guru semuanya. Baik. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita dalam proses pencarian jodoh, terkadang kita ketemu seseorang lalu hati kita merasa klik dengan seseorang itu. Apakah itu pertanda dia jodoh kita? Teman-teman, Masya Allah dalam Islam ini indah sekali. Kalau kita ingin mencari pasangan,
kita biasanya masyhur dengan kalimat ta'aruf ya, kita saling mengenal satu sama lain. Dan dalam ta'aruf itu ada proses yang namanya kita saling melihat dulu satu sama lain. Nah, biasanya ada yang beberapa yang mungkin ya tertutup dan sebagainya, itu bisa dilihat di bagian wajahnya, sehingga ketika pertemuan itu bisa saling senang satu sama lain. Karena tentu saja Rasulullah SAW ingatkan kalau kita mau cari pasangan, lihat dari kecantikannya atau dari ketampanannya, dari nasabnya atau dari kekayaannya, dan sebaik-baiknya dari agama. Namun kecantikan atau ketampanan itu menjadi poin yang sangat penting. Bayangkan bagaimana kita bisa melayani dengan sepenuh hati kalau kita sendiri nggak nyaman dengan penampilan dari orang tersebut. Jadi ada yang namanya lihat dulu dalam proses ta'aruf. Nah, dalam proses lihat ini kadang-kadang udah mulai ada rasa klik satu sama lain. Cuman jangan berhenti sampai di situ. Bisa jadi apa yang engkau lihat itu adalah mungkin tampilan luar saja, atau mungkin bisa jadi karena engkau terpesona dengan kecantikannya saja. Harus ada pengenalan lebih lanjut daripada itu. Makanya Masya Allah indahnya dalam Islam ini, kalau engkau hendak memilih pasangan selain 4 kriteria tadi, tolong minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilihkan yang terbaik untuk dirimu. Jadi kalau kita katakan jangan-jangan ini jodoh kita, boleh nggak bantu dengan salat istikharah? Biarkan Allah bekerja. Bagaimana cara istikharah? Nanti Allah akan buat kita lebih mudah dalam menuju ke proses itu. Kalau memang itu jodoh kita, itu tandanya. Kalau Allah buat kita menjadi sulit, nah itu mungkin bukan bagian dari jodoh kita. Jadi selalu libatkan Allah dalam setiap proses kita, teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan begitu kita tahu bahwa itu benar-benar jodoh kita. Kalau mengandalkan diri kita sendiri, kemungkinan nanti kita akan memperturutkan hawa nafsu kita. Melihat dia cantik, melihat dia tampan, kemudian kita rasa itu jodoh kita, padahal belum tentu itu baik untuk kita. Belum tentu itu yang kita inginkan, tapi belum tentu itu yang kita perlukan. Oleh karena itu, libatkan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pencarian jodoh kita, teman-teman sekalian. Masya Allah, dalam tradisi Indonesia ini kita mengenal ada yang namanya bibit, bebet, bobot. Masya Allah, itu dilihat semuanya. Bagaimana kalau kita memilih pasangan, bukan hanya sekedar sekali lihat langsung begitu saja kita yakin, namun ada proses pengenalan berikutnya. Kita harus tahu dulu bagaimana background keluarganya, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana pergaulannya. Ada sebuah kisah, teman-teman sekalian, yang menjadi pembelajaran buat kita. Ada seorang yang bernama Yusuf bin Harun yang pada saat itu tinggal di sebuah tempat namanya Cordoba. Jadi pernah pada suatu ketika beliau jalan di satu tempat dan beliau memandang satu perempuan yang beliau langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan lalu beliau mengatakan inilah jodoh saya, inilah jodoh saya. Sehingga sang Yusuf bin Harun ini terus-menerus mengejar sang perempuan tersebut di hari itu. Sampai perempuan tersebut mengatakan, kenapa engkau terus-terusan mengejarku? Maka Yusuf bin Harun mengatakan, karena aku jatuh cinta kepadamu pada saat pandangan pertama, dan izinkan aku untuk terus bertemu denganmu. Namun pada kenyataannya Allah takdirkan itu menjadi pertemuan pertama dan pertemuan terakhir untuk Yusuf bin Harun. Wallahu a'lam, gadis itu pergi entah kemana. Hari-hari selanjutnya apa? Karena ia merasa itu adalah jodoh saya, dia tangisi berhari-hari, setiap bulan lamanya, sampai orang-orang heran. Yusuf bin Harun orang yang lemah jiwanya, dikarenakan baru pertemuan pertama dia langsung mengatakan itu jodohnya tanpa pengenalan lebih lanjut. Cinta sejatinya dibangun dengan pengenalan hari-hari. Cinta sejatinya mulai terbangun pelan-pelan dengan seiring berjalannya waktu. Bukan begitu saja, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak cepat-cepat buru-buru memutuskan dia adalah jodoh kita sebelum kita melakukan pengenalan lebih lanjut. Lihat bibit, bebet, bobotnya, lihat bagaimana lingkungannya, lihat bagaimana keluarganya, libatkan Allah dalam kehidupan kita. Dengan begitu insya Allah kita yakin itulah jodoh terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Uma. Nah, buat jamaah Islamitin dan dirahmati Allah, waktunya sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang diberikan jamaah Islamitin yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru beli rumah dan teman saya mengatakan bahwa firasatnya rumah saya ini tidak mendatangkan keberuntungan bagi saya dan istri. Dan sudah 2 tahun tinggal di sana dan menikah, kami belum dititipkan anak. Apakah benar perkataan atau firasat yang buruk itu bisa membawa kenyataan? Nah, ini Ustadz Maulana mau izin dijawab nih. Begini, maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, jangan pernah membuat setan itu membesar. Ini kayaknya rumah ini ada hantunya, apa sebagainya. Sehingga setan itu merasa bangga. Karena dia diagung-agungkan sampai membesar. Ketika orang berfirasat, ini rumahnya kayak, ini efek dari rumah inilah. Tusuk sate lah atau apalah. Apa salahnya kalau kita ngadain, yakni doa bersama. Ingat ya,
Doa itu bisa tarik menarik dengan takdir. Tapi ada yang lebih hebat daripada doa. Apa itu Ustaz? Yakni sedekah. Oh. Bersedekahlah. Kalau kita bersedekah tanpa doa, pasti didoakan itu. Masya Allah. Oh iya benar. Sedekahlah sama orang, pasti ya Allah panjangkan umurnya. Kita tidak perlu didoakan. Oh iya benar. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, ada lebih hebat lagi daripada sedekah. Apalagi itu? Mau tahu? Mau. Memberi makan orang. Oh. Ketika kita memberi makan orang, alhamdulillah makanan masuk kepada tubuhnya. Lantas gara-gara makanan yang masuk tubuhnya, dia berpuasa. Kemudian dia mengaji. Kita dapat pahalanya. Oh gitu. Kalau tuh orang nggak mau udah kenyang dia kita paksa gimana Ustaz? Boleh nggak? Kamu makan, iya makan yuk. Udah kenyang. Makan. Ada aja alasannya dia ini. Nggak mau orang lihat bahagia. Gimana guys? Jadi mohon izin, disinilah gunanya ada 3 nih. Ada namanya doa, ada namanya sedekah, satu lagi. Kebaikan itu bisa memperbaiki dirinya. Orang marah bisa tidak jadi marah karena disebabkan karena kebaikan. Sebenarnya orang jengkel dia, tapi kan dia baik. Iya benar. Jadi sehingga merubah situasi. Mukanya tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, tapi karena dia baik, orang respect sama dia. Oh. Respect. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan ketika ada mengatakan ini rumahnya tidak bagus, maka kita rubah situasi itu. Karena tadi kullu kalam doa, ada juga yang namanya bukan hanya firasat, sugesti. Sugesti. Karena kita yang mensugesti diri kita ini buruk, akan jadi buruk. Maka Allah berada dalam prasangka hambanya. Masya Allah. Enaknya itu ada di Indonesia ini kan tradisinya bagus sekali. Ada tumpengan. Itu kan harapan supaya bagus. Itu kan doa. Doa kan ada 3. Doa bentuk ucapan, doa bentuk perbuatan kayak tawaf. Itu dan yang ketiga doa bentuk isyarat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Saya Ya. juga saya mau coba menerawang. Awas, ada kejadian kemarin di sini. Orang ini barusan sahur nggak makan nasi kotak. Nasi kotaknya nggak dimakan. Dia makan dari wadah kayak mangkok. Itu ada nasinya, ada sayurnya. Iyalah, kan kita bareng makan tadi. Pantesan ini mengada-ngada. Ya Allah, firasat apa? Coba sekarang satu lagi. Saya rasa sebentar lagi Ustaz Maulana sebentar lagi akan ke toilet. Itu mah biasa. Kalau segmen begini, memang aku ke toilet. Nggak usah gitu dong. Pengen orang dipatahin mulu, udah malas mainnya. Ya udah cuma Islamitinda di rumah. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi ya. Setelah satu ini tentang firasat, tetap di Islamitinda, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Di mana-mana orang tahu kalau